Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu untuk mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Personal Desktop Assistant Davis. Selanjutnya, perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tri Susanti, kemudian ada Jose Manuel Budiman, dan saya sendiri Avandi, dan kemudian yang terakhir ada Steven Salim. Next. Daftar isi. Pertama kita akan membahas tentang latar belakangnya, itu mengenai masalah dan apa yang kami tawarkan. Kemudian yang kedua itu solusi, yaitu membuat AI voice recognition yang dapat membantu user untuk pengguna PC atau desktop. Dan yang ketiga itu konsep AI-nya yang menggunakan voice recognition sebagai personal assistant versi desktop. Dan yang keempat itu metode AI-nya, speech recognition. Next. Oke, selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh saya, Jose. Jadi latar belakang daripada pembuatan aplikasi kecerdasan buatan kami adalah teknologi yang terus berkembang sejak revolusi 4.0. Jadi teknologi ini terus berkembang untuk membuat manusia menjadi semakin nyaman melakukan aktivitas keseharian mereka. Teknologi yang sudah baik digunakan seperti komputer, laptop, atau smartphone menjadi keseharian kita untuk dipakai. Seperti smartphone ada fitur yang mempermudah kita untuk menggunakannya, itu seperti gesture, fingerprint, face recognition untuk lock screen, dan juga Google Assistant. Untuk pengguna dengan disabilitas, baik yang menggunakan Google Assistant untuk membantu keseharian mereka, baik untuk mencari sesuatu di Google atau membuka kamera dan lain sebagainya. Namun, masih belum ditemukan yang pas untuk komputer atau laptop. Jadi, berdasarkan permasalahan tersebut, kami memiliki ide atau gagasan untuk membuat sebuah artificial intelligence, yaitu personal desktop assistant menggunakan SRR atau automatic speech recognition, yaitu DAVIS, desktop assistant voice intelligence system. Next. Jadi DAVIS akan menjadi sebuah personal desktop assistant yang dapat membantu pengguna desktop yang disabilitas dan non-disabilitas dengan menggunakan suara mereka. Hanya dengan memberikan perintah kepada DAVIS, maka pengguna akan lebih mudah menggunakan desktop, terutama pengguna yang disabilitas. Jadi tujuan kami membuat DAVIS ini adalah untuk membantu disabilitas untuk menggunakan komputer atau laptop, atau bisa disebut desktop, dengan menggunakan ASR atau Automatic Speech Recognition untuk mempermudah mereka menggunakan desktop. DAVIS juga dapat membantu pengguna komputer atau laptop non-disabilitas hanya dengan menggunakan voice command, seperti, "Hey DAVIS, open Google Chrome," maka Google Chrome akan terbuka. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri Susanti. Baik, jadi saya Tri Susanti akan menjelaskan mengenai konsep ide aplikasi kami. Jadi konsep aplikasi yang dibuat yaitu membuat personal assistant berbasis desktop yang akan membantu kita atau pengguna user komputer untuk melakukan aktivitas yang dilakukan oleh komputer atau laptop tersebut. Kemudian next. Metode AI yang digunakan ialah seperti yang telah dijelaskan oleh Jose tadi, ASR, yaitu Automatic Speech Recognition, di mana ASR ini merupakan suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa huruf yang diucapkan. Jadi ketika pengguna mengucapkan sesuatu, maka komputer tersebut akan menangkap atau membaca apa yang diucapkan oleh pengguna tersebut. Jadi teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami huruf-huruf yang diucapkan dengan cara mendigitalisasikan huruf dan mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan di dalam suatu perangkat. Huruf-huruf yang diucapkan dibentuk menjadi digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka ataupun huruf yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasi kode atau huruf tersebut. Kemudian hasil dari identifikasi huruf tersebut yang diucapkan dapat ditampilkan oleh perangkat teknologi sebagai suatu perintah atau suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh komputer tersebut. Kemudian next. Next adalah sistem kerja dari sistem AI ini. Yang pertama ialah suara, tone, di mana ketika pengguna mengeluarkan suara atau voice recognition tadi, misalnya pengguna memerintahkan A, maka komputer tersebut atau sistem tersebut akan melakukan perintahan si pengguna tersebut sesuai dengan perintahan tersebut, yaitu A. Jadi misalnya pengguna memerintahkan A, jadi sistem tersebut langsung akan melakukan perintah tersebut A, bukan B. Kemudian untuk versi demonya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Steven Salim.
Oke, jadi untuk demonstrasi dari Davis atau aplikasi AI yang kami telah buat, itu saya akan menjelaskan singkat dari aplikasi yang telah kita buat. Jadi kita menggunakan basicnya itu ya adalah Python. Kemudian kami menggunakan beberapa library tambahan sebagai pembantu untuk mengerjakan project ini, yaitu ada PyTSX3 untuk mengenali suara, kemudian speech recognition, kemudian ada OS untuk mengerjakan beberapa task yang berhubungan langsung dengan OS, web browser untuk berhubungan dengan browser yang akan dibuka. Kemudian untuk contohnya sendiri dari penggunaan awalnya yaitu kami mendefine dulu dari mic, kemudian diproses yang kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa komen yang telah kami define, seperti contohnya Davis dan seperti ini. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan demokan secara langsung agar lebih paham dengan alur kerjanya. Yaitu karena kami menggunakan Python, jadi yang pertama kita py, kemudian main.py. Good day, sir. I'm Davis. How can I help you? Open Google. Opening Google. Oke, terlihat seperti ini. Browsernya sudah terbuka, kemudian kita close lagi. Open YouTube. Opening YouTube. Open Notepad. My favorite song in YouTube. Searching your favorite song in YouTube. Okay. Open PowerPoint. Opening Microsoft PowerPoint. Oke. Jadi kita dapat mendigitalisasikan atau menggunakan speech recognition ini untuk kegiatan kita sehari-hari tanpa menggunakan mouse ataupun keyboard. Jadi dengan menggunakan mic, kemudian kita dapat memerintahkan AI untuk melakukan tugas kita. Jadi untuk dari penggunaan aplikasi ini, kita juga telah mentes beberapa device, yaitu dengan menggunakan beberapa mic. Jadi kami menemukan bahwa dari AI ini kurang sensitif terhadap suara yang tidak bersih atau tidak clear. Jadi untuk lebih maksimalnya lagi, kita harus menggunakan mic yang lebih bagus supaya audionya bisa dengan lebih cepat diproses dan lebih cepat dimengerti oleh AI yang kita buat ini. Oke, demikian dari demonstrasinya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.